Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Indonesia sehat pemerhati kesehatan. Dalam dialog spesial kita bersama dokter senior Indonesia, legenda dokter Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Dr. Handrawan Nadesul. Ini dia sudah hadir di tengah-tengah kita, akan berdialog selama beberapa menit ke depan untuk mengangkat satu topik yang juga penting buat kita simak. Kita sapa sebentar Dr. Handrawan Nadesul. Gimana hari ini Dr. Ya, Handrawan? sehat-sehat, salam sehat. Selalu ya. Oke, masih nulis puisi Dok? Masih terus. Oke, terakhir masih pentas ya kemarin Ya, dari ya, panggung, masih baca puisi lah. Oke, habis baca puisi langsung dapat DM ibu ya Dok? Ya, baper lah. Ya, baik ya. Resiko jadi public figure, Bu Pade. Jadi seniman tuh gitu, ya. Fansnya banyak. Apalagi puisi, Bu. Ya. Ini kan interpretasinya macam-macam tuh. Wah, ini puisi buat saya nih. Ya, itu ya. Kau yang melambai-lambai dari penghujung puncak bukit sana. Wah, Belalai itu. aduh ya. Ya Bu Pade, hari ini kita akan ngajak dokter nih ngomong mengenai satu topik ini Bu. Iya. Iya. Apa nih Bu? Ngomong. Pernapasan. Wah, ini dalam judul separuh napas. Wah, mirip lagu. Ini beda dengan separuh jiwa ya. Separuh napas ya, Iya. judul bahasan kali. Kita kan banyak ngomong tentang pernapasan dalam kesempatan kali ini, Bung. Nah, kalau Bung Pandi sendiri saya tanya tentang nafas ya, apa yang tersirat dalam benak Anda, Bung? Iya, yang tersirat sebenarnya ya banyak gangguan ataupun penyakit-penyakit yang muncul melalui pernapasan. Kayak kemarin, Bung. Ya. COVID. COVID. Wah, itu kan orang sampai mau ada orang batuk itu udah kayak musuh besar tuh. Wih, siapa ini yang batuk? melotot ya, Mata melotot gitu ya. Termasuk satu lagi yang paling umum itu adalah TBC. TB juga, wah luar biasa, Bung. Ya. Walaupun dibandingkan dengan hebohnya COVID, memang dia agak apa namanya, nggak seheboh COVID. Tapi sebenarnya penderitanya luar biasa banyaknya. Sampai sekarang ini, Bung? Sampai sekarang. Baik. Itu kalau kita bicara nafas ya. Itu masalah nafas. Kalau aku untuk nafas ini unik, Bung ya. Ini kalau kita lagi sehat gini ya biasa aja, Bung, nggak ada Biasa masalah. aja. Tapi coba Bung, kalau giliran lagi masuk rumah sakit, napas ini beli tabung oksigen aja udah berapa, Bung? Hanya cuman buat bernapas, Bung. Itu satu. Kedua, kalau napas ini nggak jauh dari organ paru-paru, namanya Bung Made. Ya, ke paru-paru ini ya, mau kita tidur, mau kita makan, mau kita bercinta, mau kita baca puisi, kan dokter ya Dok, ya, tetap Ya. paru-paru pasti akan kembang kempis. Itu tadi nggak ada berhentinya Bung Made. Itu untuk nafas. Nah, sementara tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk merawat kesehatan paru atau napas tadi. Lihat aja Bung yang ngerokok, banyak banget. Bung Pande pulang pergi ya di jalanan, Ngirup udara seger. asap Segar dari knalpot knalpot. segala macam Iya, ya, luar biasa luar Bung biasa, ya. Bung. Masa pada, tapi begitu kena masalah pernapasan ini tentunya panjang ceritanya. Orang masih kuat Bung ya, nggak nggak makan nggak minum, tapi kalau orang udah 1 menit 2 menit nggak napas lewat Bung. Nah, inilah pentingnya kita bahas hari ini soal nafas ini. Dokter Handrawan, gimana Dok? Catatan Anda tentang nafas ini, Dokter? Iya, saya tertarik ya, karena kita tidak sadar, terutama orang yang tidak bergerak ya, yang mager ya, malas bergerak, itu nafasnya tidak optimal. Jadi kalau nafas tidak optimal, itu berarti asupan oksigen ke dalam tubuh itu tidak penuh. Artinya tidak penuh, otak kekurangan oksigen, sel-sel tubuh kekurangan oksigen. Apa konsekuensinya? Otak yang kekurangan oksigen, walaupun dia beratnya hanya 2% dari berat tubuh, tapi dia butuh 25% oksigen. Jadi otak dan jantung itu 2 organ yang sangat membutuhkan oksigen. Jadi kalau nafas kita dalam keadaan sehat seadanya, ya pendek-pendek dan tidak dalam, itu kecukupan oksigen tubuh belum tentu terpenuhi. Itu makanya orang-orang di kota yang mager, yang malas bergerak itu kan kelihatan pucat. Artinya kandungan oksigen dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen dari paru-paru itu kurang muatan oksigennya sehingga orang kelihatan pucat dan sebagainya. Nah, artinya kita harus berusaha
nafas yang cukup. Maka itu pengobatan timur itu mengenal istilah olah nafas. Olah nafas berarti dalam keadaan sadar kita menarik nafas sedalam mungkin, menahan selama mungkin, melepaskan pelan-pelan, dikeluarkan sebanyak mungkin. Nah, ketika kita nafas tariknya dalam, itu oksigennya masuknya kan banyak. Berarti bergerobak-gerobak yang harus diangkut oleh sel darah merah. Berarti memberikan kecukupan pada sel. Nah, sel tubuh kita semua membutuhkan oksigen karena untuk memasak bahan makanan yang kita makan menjadi energi. Nah, kalau dimasak kekurangan oksigen, energinya kurang, orang itu lemah. Nah, kalau otak dia kurang oksigen, dia gugur, bukan saja lemah. Sel otak gugur. Tiap hari itu bermiliar sel otak gugur kalau kita kekurangan oksigen. Maka semakin sering sel otak itu kekurangan oksigen dan gugur, itu kalau dia mengenai daerah memori, pusat ingatan, orang itu akan cepat pikun. Jadi itu yang sederhana saja. Jadi konsekuensi kalau kita nafasnya tidak dalam, tidak cukup panjang dalam, ya, hanya dangkal, pendek, ya, itu paling tidak sebelum usia kepala 6 misalnya itu sudah banyak yang mengeluh kok lupa, forgetfulness, gampang lupa. Nah itu kalau semakin parah itu kan jadi demensia, pikun. Nah semakin parah lagi Alzheimer. Nah itu yang praktis saja seperti itu. Nah kalau kita nafasnya mau cukup dan tidak harus sadar menarik nafas, kita bergerak. Maka Inem itu kan selalu bergerak, tidak berhenti bergerak. Dia lebih cantik dari ibu majikan. Karena Inem tidak berhenti bergerak. Wajahnya merah toh. Bukan karena disepuh. Wajahnya merahnya alamiah. Tapi ibu-ibu kan ke salon. Maka Inem lebih cantik dari ibu majikan. Nah karena suami istri-istri yang malas bergerak itu kan manggil suami pakai remote ya, panggil. Datang sini kamar. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi kita mesti bergerak karena kodrat tubuh kita bergerak. Dengan bergerak dengan sendirinya paru-paru lebih mengembang, jantung lebih kuat memompa, darah mengalir lebih deras. Jadi, nah satu hal kalau kita hitung kebutuhan oksigen kita setiap hari dihitung dalam rupiah 185 juta rupiah. Kalau kita beli oksigen itu 25.000 per liter. Saya sudah hitung kita satu hari bernafas itu kebutuhan itu 185 juta. Tuhan memberikan kita gratis tapi kita sia-siakan. Jadi itu ingat ya bahwa kebutuhan oksigen dicukupi dengan kita harus berusaha. Padahal Tuhan sudah berikan gratis, kita tidak manfaatkan. Kerugiannya tubuh kita jadi lemah, otak kita jadi pusat lupanya cepat terjadi. Itu ya. Yang pada orang normal. Berapa juta? Bung Hasan 185 juta. Bung Hasan ingatnya jutanya dia mau jual aja. Dia mau jual. Mau bisnis. Dagang kita. Ini Bung Hasan, saya mau tanya Dokter Handawan nih sebelum lebih jauh ya. Kita kan seringkali diajarkan bernapas hirup melalui hidung, buang melalui mulut. Apakah memang itu yang harus dilakukan? Karena seringkali dalam kondisi-kondisi tertentu kita juga bernapas menggunakan mulut. Ini apa konsekuensinya? Ya, Tuhan sudah memberikan satu perangkat dalam lubang hidung kita. Itu selain bulu juga ada sel-sel yang menghangatkan. Jadi nafas yang masuk ke paru-paru itu sudah hangat. Karena di hidung itu ada penghangatan. Jadi suhunya sudah diatur tidak dingin. Karena paru-paru tidak boleh kaget menerima udara yang dingin. Itu maksudnya kalau melalui hidung disaring oleh bulu-bulu hidung, ya debu-debu dan sebagainya, dihangatkan juga. Itu tujuannya sehatnya itu menafas harus dari hidung. Mengeluarkan itu dari mulut nggak apa-apa. Dari hidung pun tidak apa-apa. Tapi yang penting menghela nafas itu harus hidung. Jadi tidak boleh dibalik lewat mulut, napas lewat mulut. Ya, apalagi lewat bawah nggak bisa. Kalau lewat mulut kan kayak misalnya ini ya. Biasanya kan ada anak-anak yang mampet. Ya, mampet. Mau nggak mau kan dia dari mulut.
bernapasnya atau bahkan keluarnya pun dari situ gitu. Nah, Tapi ini- memang repot tadi kalau hidup hidup. Ya. Nah, ini baru ngomong soal napas ya. Ini demikian kompleks ya Iya. untuk bahasan seputar tadi 128 juta. 185 juta. Oke, tadi ya. Satu hari kita bayar kalau kita beli satu liter itu kan 25.000. Itu 185 juta. Saya sudah hitung itu. Oke, ini itu belum dalam hitungan kurs dolar Iya. Amerika, masih Belum diskon itu. Itu nggak kita sadari loh. Nggak kita sadari. Kita hidup udah berapa tahun, Bung? napas juga masih tadi. Coba aku tanya Bung Pande, Anda berapa kali sehari napas dalam, Bu? Waduh, nggak pernah ngitung, Bung. Ya, nggak- Napas dalam itu ketika pas lihat ini doang, dompet udah kosong. Iya. Nah, tadi padahal saran dokter tadi kita ini harus lebih banyak bernapas Napas dalam. Iya, artinya kecukupan ya. Nangkap oksigen itu harus lebih banyak. Kalau kita tidak sadar, kita tidak bergerak, nafas kita kan pendek. Iya, biasa. Pendek dan tidak dalam, dangkal saja. Nah, nafas yang begini saja itu oksigennya tidak cukup, tidak jenuh. Ya harusnya jenuh secukupnya, ya harus dalam. Kan oksigen apalagi di kota besar, itu kandungan oksigen di udara itu rendah sekali. Jadi sudah tarikannya kurang, ya. Suplainya Dosisnya pun sudah Kecil lebih kecil dibandingkan di desa, di daerah-daerah pinggiran kota itu kan lebih Pegunungan fresh. gitu. Itu gunanya kalau kita ke daerah itu kan udaranya walaupun nafas kita tidak terlalu dalam, tapi kecukupan oksigennya sudah penuh kan. Dan terasa segar. Segar. Nah itu kan terasa tuh kan. Artinya dosisnya cukup. mata lebih bersinar, Bung. Iya. Pikiran lebih jernih ya. Makanya orang sekarang banyak bilang healing kemana? healing Ke gitu. puncak, ke pegunungan kemarin tadi. Untuk tadi rupanya kuncinya juga ada salah satu di oksigen yang berkualitas. Saya kira ya termasuk kalau meditasi ya. Kalau kegiatan yang seperti itu kan mengolah nafas juga. Ya tarik nafas sedalam mungkin, tahan selama. Kenapa ditahan? Ketika masuk oksigen, paru-paru tuh mencerap. Oke, ada kesempatan buat paru Ya, ya. mencerap. Nah, oksigen masuk ke dalam darah. Jadi di paru-paru itu ada organ jumlahnya juta-juta, 300 juta yang bersifat balon-balon ya. Udara masuk ke balon-balon ini, di dinding balon-balon ini ada pembuluh darah. Diserap oleh darah sehingga oksigen itu masuk ke dalam darah. Nah, itu. Oke, di situ kuncinya dari nafas. Ini baru mengolah napas dengan baik. Ini baru kalau bisa kita bikin sehat ya, sehat ya. kita sehat. Tapi dalam keadaan sehat kita tidak normal. Ya. Karena kita tidak bernafas cukup dalam. Baik. Jadi untuk lebih nafas ini seberapa sering Dok ini latihan ini sehari kita nih harusnya? Oh tadi? bukan, Berapa kapan kali saja, gitu? kapan saja kita lagi ngelamun, lagi apa tarik lah, mungkin 15 menit lumayan lah daripada. baik. Nah tapi sebetulnya yang tanpa sadar kalau kita bergerak saja, kita jalan, kita mana itu kan nafas lebih cepat. Ya, turun ke bawah ambil galon, Ya. kemudian naik ke atas lagi ambil surat, pergi ke lantai 15 Ya. ngambil pena gitu ya. Ya. Lumayan itu geraknya Bung Pande ini. Itu tadi kalau nggak mau secara otomatis maksudnya tadi maksud dokter tadi ya kita bergerak otomatis suplai Ya. oksigen itu juga akan masuk lebih banyak. Jadi ibu-ibu bekerja di rumah itu harus diperhitungkan itu bahwa pekerjaan domestik itu luar biasa itu tenaga. Nah ibu-ibu itu lebih sehat. Seperti saya sampaikan Inem itu lebih sehat karena dia tidak berhenti bergerak. Inem pelayan seksi itu. Iya. Jadi kalau ibu-ibu mau seksi ya jadi Inem aja. Ngirit ongkos honor pembantu ya Bu ya. Sama salon. Iya, sama salon ya. Iya. Gak usah beli blush on untuk pipi ya, langsung merah ini tadi karena banyak bergerak ya. Jadi nafas ini penting sekali Bung Pande ya. Makanya tadi kalau kita yang yang agak sedikit terasa ngantuk kalau kita bernafas 10 kali kalau kita coba Tarik bernafas dalam gitu ya. Ini langsung terasa biasanya di mata tuh lebih kelihatan lebih segar, lebih bersinar karena asupan oksigen yang disuplai tadi ya. Iya, jadi kalau orang suka cepat capek, lemes dan mudah ngantuk itu oksigen ke otaknya kurang. Maka itu kalau kita segar gitu otak segar lagi ya. Nah, bukan hanya itu. Kanker itu suka kalau sel kita kekurangan oksigen. Jadi konsekuensinya bahwa kalau kita cukup oksigen, sel kanker itu mati. Jadi kalau kita ada kanker, kita kecukupan oksigen karena sel kanker itu tidak suka oksigen. Dia suka kalau sel itu kekurangan oksigen, termasuk gula. Jadi kalau sel kelebihan gula, kankernya subur. Seperti itu. Wah, Bung Pande. Oke, kita coba Bung, kita tarik napas dalam-dalam.
Wah, langsung segar, Bu. tahan. Nah, ini nahan ini. Sambil Bung Pande menahan napas. Nggak boleh terlalu lama, Oh, lama-lama. keluar di bawah. Sambil menahan napas ini, latihan napas Bung. Kita kasih jamu tetes kita melintas dulu. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Melanjutkan lagi dialog kita masih bersama dokter legendnya Indonesia, Dr. Handrawan Nadesul. Hari ini topik kita adalah separuh nafas ya. Ini dia judul bahasan kita, sekaligus bahasan kita yang lebih dalam mengenai nafas ya. Banyak sekali tadi sebelum break dokter menyoroti tentang nafas, Bung. Salah satu tadi yang kita sudah sempat tangkap adalah bernapas dalam. Wah, tadi Bung Pandis waktu break saya menerapkan nafas dalam ini, Bung. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Segar, Bu. Segar. Ya. Oh, gitu ya. Segarnya sebenarnya bukan karena itu. Tadi ada WA. Tagihan belum dibayar. Menarik nafas dalam. Oke. Ya, sebelum masalah penyakit-penyakit, Bung, saya mau nanya. Tadi kan dokter menyampaikan ketika kita bernapas, apalagi dalam, ini akan mensuplai oksigen ke seluruh sel-sel dalam tubuh kita. Betul. Dan kalau misalnya kita tidak bernapas, ini akan rusak. Nah, pertanyaannya, kan saudara-saudara kita banyak yang punya profesi yang bisa sampai menahan napas sampai sekian lama. Ya. Bahkan banyak itu daerah Sulawesi kalau nggak salah. Nelayan-nelayan itu, penyelam itu bisa sampai 1/4 jam nggak bernapas. Betul. Nah, itu gimana suplai oksigennya, Dok? Iya, itu ya tidak ada, atau saya belum membaca ada penelitian seperti itu. Misalnya bisa sampai 10 menit ya, dia itu kan tuh mengambil mutiara dan sebagainya ya. Itu saya tidak tapi bagaimanapun secara logika medis itu kan pasti kekurangan oksigen. Tapi dalam hitungan 10 menit dibandingkan kekurangan sepanjang hari itu kan beda. Dia 10 menit dibandingkan kita 1 hari tidak optimal. Mestinya kita menghirup 100% oksigen, kita cuma 70-80%, tapi 1 hari. Karena terus-menerus kan kebiasaan kita nafas pendek. Kalau dia kan 10 menit cuma sesekali saja. Beda itu ya. Kalau kita kan rutin karena kebiasaan yang salah itu nafas pendek dan tidak dalam. Itu sepanjang hari. Nah, ini jangan ketika dia nyelam memang dia nggak napas, Bung. Ketika dia muncul, dia justru tarikan oksigen tadi, napas dalam tadi terjadi, Bung. Ini masuk semua oksigen gitu, Dok ya. Jangan-jangan itu yang malah menyehatkan ini. Nah, ini Bung Pande ini, Dok. Mendalami ilmu kungfu Shaolin Selatan. Bukan kanuragan. Nah, ini juga banyak sekali, Dok, dibahas juga di kalangan olahragawan yang berbagai teknik pernapasan yang bisa meningkatkan tenaga ya, menjadi lebih besar sehingga menghasilkan ya tadi yang sering kita dengar, kita tonton mengenai tenaga dalam katanya dengan mengolah nafas. Apakah ini ada hubungannya, Dok? Mengolah nafas dengan baik bisa menghasilkan tenaga yang susah lebih besar? Ya. Kalau itu susah diterangkan dengan ilmu kedokteran ya. Jadi dengan olah nafas ya, kita menahan nafas itu berapa detik itu kekuatan bertambah. Betul memang. Nah itu susah diterangkan ya, diterangkan. Karena berapa detik tidak bernafas, menahan nafas sehingga tenaga terkerahkan itu satu hal yang lain. Ya, secara fisiologis nggak bisa diterangkan. Itu sisi lain dari potensi tubuh kita. Tapi yang jelas dengan mengolah nafas dengan baik tentunya akan membuat tubuh sehat, tenaga juga bisa tersalurkan dengan baik juga ya. Ya, semua bela diri itu kan juga utamanya kan nafas. Baik. Okay. Baik, nah sekarang kalau kita bicara tentang organnya, Dokter. Di sini ada paru, Bung Made. Gitu ya, Dok ya. Yang sebagai satu organ di tubuh kita yang berperan mengatur lalu lintasnya nafas. Nah, catatan dokter untuk paru-paru kita ini apa nih, Dokter? Ya, jadi paru-paru bertugas memasukkan oksigen ke dalam darah. Ya. Jadi ada 300 juta bola-bola kecil di
kedua paru kita, yang melalui saluran nafas dari hidung mulut sampai ke saluran cabang-cabang itu kalau kita lihat seperti akar ya. Itu sampai ke ujung-ujung. Di ujung-ujung itu ada bola-bola yang kita sebut alveolus. Nah, alveolus ini yang menangkap oksigen, menampung, dan di dindingnya itu ada pembuluh darah yang menyerap. Nah, ini luar biasa ini. Dari oksigen udara bisa masuk diserap ke dalam cairan. Ini kan proses yang luar biasa. Jadi itu makanya ada minuman oksigen itu kan tidak masuk akal. Karena usus tidak bisa menyerap oksigen. Yang menyerap oksigen karena paru-paru. Logikanya kan seperti itu. Nah, setelah selama fungsi paru normal, itu berlangsung normal. Kita akan masuk pada pembicaraan bagaimana kalau paru-paru tidak normal. Antara lain kalau ada penyakit. Nah, penyakit ini tentu penyakit paru yang kita sebut ISPA ya. Jadi infeksi saluran napas atas. Nah, infeksi saluran napas atas bisa dari hidung, tenggorokan, itu yang atas. Yang bawah adalah paru-paru. Nah, yang menimbulkan sesak nafas itu lebih banyak faktor paru-paru. Paru-paru yang bagaimana? Kita tahu strukturnya kan ada pembuluh, ada bola-bola yang menyerap oksigen. Nah, penyakit paru-paru infeksi itu biasa pada pembuluh maupun pada jaringan sekitar pembuluh yang kita sebut bronkitis dan pneumonia. Dua penyakit itu sebetulnya. Jadi infeksi itu bisa pada salurannya, bisa pada jaringannya. Nah, infeksi ini bisa oleh virus, bisa oleh kuman. Kumannya macam-macam. Nah, kalau struktur bangunan dari paru-paru ini ada yang bermasalah, ya tentu fungsinya terganggu. Karena fungsi utama adalah bernafas, menjadi sesak nafas. Karena ada hambatan di strukturnya. Struktur bangunan paru-paru, sesak nafas. Nah, sesak nafas itu kita harus bedakan. Ya. Bedakan waktu menghela, waktu menarik nafas, atau waktu mengeluarkan. Kalau menarik nafas berarti memang paru-parunya bermasalah. Kalau menarik nafas sesak berarti paru-paru. Paru-paru. Kalau nafas juga paru-paru, tapi penyakit yang berbeda yaitu asma. Jadi kalau orang ini asma, sesaknya tuh waktu mengeluarkan. Jadi kalau tanya, sesaknya kapan? Waktu mengeluarkan. Oh, berarti asma. Nariknya nggak masalah. Nggak masalah. Oksigen masuk semua itu dok ya. Karena pada orang asma itu alergi ketika dia mengeluarkan menciut dia. Pembuluh paru-paru itu dari bawah sampai atas itu menciut ketika mengeluarkan. Sehingga bunyi ngik, ngik. Nah, itu mengik. Nah, orang-orang gitu Jawa bilang ngik. Jadi bukan saat bukan saat menarik. Narik nggak apa-apa. Tapi waktu itu berat. Nah, itu asma. Nah, sesak nafas bukan semata-mata paru-paru. Karena sistemnya itu paru-paru kan dengan jantung berhubungan. Ya. Jadi kalau jantungnya bermasalah, sesak juga. Kenapa orang sakit jantung sesak nafas? Karena berhubungan. Darah yang dari jantung masuk ke paru-paru, kalau paru-parunya ada hambatan, dia sesak nafas. Terganggu. Itu satu sistem sih. Jadi misalnya ada penyakit jantung yang tidak mampu mendorong darah ke dalam paru-paru. Dan di dalam paru-paru itu tertahan. Misalnya ada payah jantung. Itu manifestasinya sesak. Tapi sesaknya bukan dari paru-paru, dari jantung yang bermasalah. Jadi dua organ ini saling berkaitan. Jadi kita tahu ini karena struktur dari paru-parunya atau fungsi dari jantungnya bermasalah. Makanya kalau kita ke dokter diperiksa pakai stetoskop gitu. Untuk dengar paru-paru. Sekaligus dengar jantung juga. Dua itu. Jadi stetoskop dipakai untuk mendengar paru, mendengar untuk jantung. Untuk laki-laki dan perempuan sama ya. Tapi lebih lama untuk perempuan. Kenapa dok gitu? Ya biasa lah. Ini dokter gini. Dokter ini lebih lama bu. Ya, karena mungkin ya lebih sulit. Iya. Lebih kompleks ya. Kadang-kadang kalau pasien perempuan tuh nanyanya banyak tuh soalnya gitu ya. Ya. Tapi bukan itu sih. Oke, jadi ini penting organ paru-parunya juga yang punya peran bung ini. Jadi nggak boleh terganggu, nggak boleh rusak nih paru-paru kita ya. Jantung juga tadi jadi sorotan dokter juga. Jadi karena ini berhubungan tadi dok ya. Untuk tadi ya. Nah ini tadi bagi mereka yang
paru-parunya masih bagus ya, yang masih sehat ini sangat beruntung ya. Dirawat Dirawat ya. ya. Gimana, Jangan Dok? ya saya ngomongnya berat, merokok ini yang nggak boleh. Ya, rokok yang lama itu menimbulkan penyakit paru kronis. Rokok yang lama maksudnya rokok dalam Ya, jangka waktu jadi lama. orang merokok yang sudah lama itu cenderung komplikasinya CPOD. Jadi paru-paru obstruktif paru-paru, ya, penyakit obstruktif. Jadi dia tersumbat, ya. Paru-paru yang tadi. Nah, tersumbat karena apa? Karena satu, bola-bolanya itu sudah kaku. Yang tadi dokter cerita di Alveolus dalam itu, balon-balon tadi ya. balon-balon itu sudah rusak. Gara-gara asap rokok. Rokok. Nah, sebetulnya penyakit itu diperberat dengan polusi. Jadi orang-orang ya di Jakarta ini polusi begini itu memperburuk untuk terjadinya penyakit paru. Jadi emfisem dan atelektasis, termasuk komplikasi orang asma. Kalau asma dari kecil sampai besar tidak pernah sembuh-sembuh, itu komplikasinya juga penyakit CPOD. Ya, jadi terjadi atelektasis. Jadi pembuluhnya kaku, ya, pembuluh dan bola-bolanya itu juga bermasalah, alveolusnya. Ada saran atau tips nggak dok? Ya supaya tidak merokok. penting rokok dok. Iya, tidak merokok. Melisong saja. Tambah lagi lisong dokter. Aduh ya. Ya, rokok kan kecil. Iya. Aduh lisong lah. Ini jadi buat malam Jumat ini kalau lisong dok. Jatahnya buat yang lain beda ini lisong. Gimana Bung Pandi? Anda paru-paru masih tidak ada keluhan apa-apa? Ya, insya Allah sih nggak ada, Bu. Nggak ada apa-apa ya. Dan alhamdulillah memang saya dari kecil nggak ngerokok, nggak ngerokok. Jadi paling tidak satu itu agak tersingkir. Walaupun kita juga menghirup berbagai macam polusi udara yang juga itu akan merusak. Tapi tadi kebiasaan merokok itu enggak. Sangat tidak bagus buat organ paru betul. ya. Anda ini tidak merokok ini Bung Pandi. Dokter Bung Pandi nggak ngerokok dok. Iya, Merokok enggak ya. Iya. Ngopi juga enggak gitu ya. Kalau pulang ke rumah tuh nggak pakai lirik-lirik langsung Iya. pulang ke rumah. Iya. Bung Pandi ini dok. Lisongnya banyak. Banyak. Sebenarnya dok kalau rokok itu nggak bahaya Bung Pandi sebenarnya. Yang bahaya itu kalau dia ketemu korek api. Iya, Gitu iya. Tapi Bener kan, sekarang udah nggak pakai korek api lagi. Iya pakai Yang tadi yang udah asap-asap elektrik doang. ya. Iya. Rokok elektrik ini dokter. Gimana nih? dengan Sama, kesehatan paru? sama. Oh, Itu aja. kimia sih, bahan kimia sama. Sama aja, Bu. Tadi Bung Hasan itu mencari pembenaran dong. Iya, Soalnya beliau udah beralih Iya, dari rokok beralih. konvensional ke elektrik. Iya. Lagi mencari pembenaran. Yang kedua nyetrum. Tidur kesetrum ya. Aduh ya. Jadi itu ya banyak efek yang nggak bagus ya. Jadi ini untuk paru. Nah, gimana Bung Pandi untuk jamu tetes kita ini perannya buat kesehatan paru-paru kita ini bagaimana Bung ini? Apa yang bisa disuplai Bung? Iya, bagaimanapun kita sama-sama tahu gitu ya, paru-paru yang masuk ke paru-paru kita itu adalah udara yang harapannya sih udara yang bersih. Tapi kenyataannya kan kita tidak bisa memilah. Wah, di sini udara yang bersih, saya buat napas di sini. Wah, di sini agak kotor, saya pindah ke situ aja. Nggak bisa, karena kita nggak bisa lihat. Artinya apa? Artinya memang banyak kuman ataupun banyak radikal bebas yang masuk ke dalam paru-paru kita tanpa kita sadari. Kayak tadi harganya dengan 200 juta lebih loh. Kita masukkan itu tidak hanya oksigen, banyak juga di situ partikel lain yang sifatnya menjadi racun bagi tubuh kita. Nah, tentu paru-paru ini juga butuh usaha ataupun cara yang harus dia lakukan untuk membersihkannya. Membersihkan yang kotor gitu tentu akan memberikan efek. Tadi kita sebut saja misalnya bakteri atau segala macam itu menjadi radikal bebas dalam tubuh kita. Ini perlu dibersihkan. Nah, jamu tetes kita ini kaya dengan antioksidan tadi, Bung, yang bisa membantu tubuh kita memperkecil efek dari radikal bebas tadi. Apalagi kalau dari rokok, udah jelas. Itu kan racunnya banyak sekali, radikal bebasnya banyak sekali. Berarti gitu. para perokok sangat membutuhkan jamu-jamu dengan antioksidan yang Nah, tinggi itu untuk mengimbangi tadi Bung Pandi ya? betul. Sebenarnya sih bukan untuk mengimbangi.
Jadi jangan nanti, wah saya minum ini tetap aja ngerokok, bukan itu sebenarnya. Jadi jangan disalahartikan, walaupun memang tujuannya adalah untuk meminimalis efek dari perilaku kita yang nggak sehat tadi, gitu Bu. Jadi ini agar rutin minum jamu tetes kita ini berapa kali ini Bung? Saran Ya, untuk 3 kesehatan kali paru. 15 tetes per hari. Kebetulan kan jamu kita ini kan jamu tetes ya. Jadi gampang dicampurkan ke air minum kita. Kita juga kan butuh air juga, cairan ke dalam tubuh kita juga. Ini juga tidak bisa disepelekan. Jadi memang ini jadi kombinasi. Sambil kita dapat cairannya, kita juga dapat antioksidannya. Oke, tadi ya Bapak Ibu ya, silakan untuk cara alami menjaga kesehatan paru-paru, Bapak Ibu bisa pilih jamu tetes yang sudah kita sediakan ya untuk menjaga kesehatan paru-paru. Nanti di bagian yang part kedua kita akan dalami lebih jauh lagi soal nafas dan paru-paru ini ya. Masih bersama Dr. Hendrawan Adesul tentunya. Kita akan ketemu lagi pada bagian yang kedua. Sampai jumpa.